Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya kan? Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Iya betul. Begitu orang lain yang korup, ya maka orang itu dimiskinkan. Ya, habis hartanya diambil negara. Tapi begitu teman yang korup, ya Anda lindungi dan dianggap itu dikriminalisasi, kan gitu ya Pak? Saya ingin mengkritik Anies Baswedan dan saya ingin katakan bahwa Anda sangat tidak negarawan, mendukung orang terponis korup bernama Tom Lembong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Abah yang akhir-akhir ini kembali viral gitu ya. Dan seperti biasa, sekali viral pasti ini orang ya kan akan dihujat ramai-ramai oleh netizen dari Sabang sampai Merauke. Nasibmu bah. Makanya jadi orang ya kan, jangan aneh-aneh lah ya kan, udah numpang di negara orang pula. Ya, karena memang kalau boleh dikatakan ya, kalau boleh jujur ini orang memang sangat koplak sekali menurut saya. Koplaknya udah kagak ketulungan ya, udah 7 turunan ya kan, 7 tanjakan ke kiri dan juga 7 tanjakan ke kanan. Koruptor kok dibela gitu loh ya kan. Padahal dulu saat dia kampanye, pada saat nyalon presiden 2024 kemarin, dia berjanji di depan kamera gitu loh akan memiskinkan para koruptor. Begitu temannya yang terjerat kasus korupsi, malah dia bela katanya. Katanya dia kecewa. Kecewa gimana? Kok paradok omonganmu Tobah? Selain itu teman-teman, Prabowo juga disebut-sebut netizen telah nyindir Abah ya dengan sangat tajam. Baru kali ini Prabowo menyindir Abah. Kalau memang benar-benar pernyataan Prabowo ini ditujukan untuk menyindir Abah ya. Kurang lebih Prabowo bilang begini, udah banyak utang, kalah, dimaki-maki pula. Saya ingat dengan orang yang pernah memberi nilai Prabowo 11/100. Kira-kira Prabowo sedang menyindir dia kayaknya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya kan? Menurut teman-teman nih ya, menurut teman-teman, bener nggak sih pendapat banyak netizen di dunia maya gitu ya, di media sosial, di TikTok misalnya, yang menyebut bahwa sebetulnya Prabowo ini sedang berpidato menyindir Abah Burkun ya, Abah Burung Kuntul alias Wan Ngibul. Aduh, yang pernah memberi nilai Prabowo 11/100. Udah banyak utang, kalah, dicaci maki pula. Lanjut. Saya ingin mengkritik Anies Baswedan dan saya ingin katakan bahwa Anda sangat tidak negarawan, mendukung orang terponis korup bernama Tom Lembong. Ya, Anda tidak bisa memisahkan mana perasaan, mana supremasi hukum. Berbeda halnya apa yang dilakukan oleh Prabowo ketika kadernya, sahabatnya nyolong korupsi Benur Pak Edi Prabowo,
Bahkan Pak Prabowo sendiri bilang, saya pungut dia dari selokan. Ketika besar dia nyolong. Walaupun sahabat Pak Prabowo, ya, marah ya terhadap saudaranya, kadernya yang nyolong. Sama seperti Pak SBY. Bagaimana Anas Urbaningrum itu dulu nyolong. Percayakan pada hukum, percayakan, ya. Anda bagaimana katanya mau menjadi pemimpin di Indonesia, tapi membedakan antara perasaan pribadi, pertemanan, kekeluargaan dengan supremasi hukum. Dalam Islam pun ya, mohon maaf ya, saya Muslim. Anak kita nyolong, ya udah nyolong dia, walaupun anak kita itu. Gak perlu Anda dukung gitu loh, ya. Kalau Anda merasa tidak puas, ada kasasi dan banding. Ingat, Pak Anies, Anda bermimpi jadi presiden, Anda harus tunjukkan itu bagaimana Anda itu menjunjung tinggi supremasi hukum. Jangan menjadi pengecut dan pecundang. Keren nih, ya kan? Baru kali ini, ya kan? Abah dirujak, ya kan? Dicuci habis-habisan oleh anak Abah sendiri. Tentu teman-teman tidak lupa dengan orang yang satu ini, ya kan? Walaupun sepertinya saat ini orang ini berseberangan dengan Abah, bahkan tadi kita dengar bareng-bareng yang bersangkutan ini menyebut bahwa Abah itu tidak negarawan. Padahal ini orang adalah anak wabah yang sangat militan. Nama akunnya adalah Batman Power, ya kan? Ya kita harus patut mengapresiasi dan bertanya, kira-kira ini orang kok bisa waras begini, ini minum obat apa gitu. Modar kamu bah, ya kan? Sekarang satu persatu anak Abah sudah banyak yang sadar dan kembali menyerang Abah. Mudah-mudahan semakin banyak anak-anak Abah yang sadar. Lanjut. Waduh, ini siapa yang bikin macam kayak gini? Aduh, kurang ngajar kali nih di sini yang bikin macam kayak gini, ya kan? Makanya jangan macam-macam dengan yang namanya itu netizen plus 62 ya. Udah kagak ada otak, kagak ada akhlak ya, pedot semua. Waktu kampanye lu ingin miskinkan koruptor. Giliran temen lu si Tom Lembong yang koruptor malah lu bela. Tuh si koruptor penjahat ingin jadi presiden, bisa hancur negara kita. Pidato yang bernarnis, tuman, langsung ditonjok ya. Ditonjok ini ya kalau memang dianggap tidak sopan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan diikuti dan harus dicari ini netizen yang bikin seperti ini. Lanjut. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Setiap orang yang sudah setuju dengan hukuman berat bagi para koruptor, Anda anggap adalah orang yang tidak berakal sehat. Karena Anda mengatakan bahwa setiap orang yang berakal sehat pasti akan kecewa dengan putusan dari pengadilan ini. Kami sebagai orang warga negara Indonesia yang berakal sehat, kami mengetahui perbuatan Tom Lembong telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Yang mana dalam tindak pidana korupsi, perbuatan Tom Lembong memperkaya orang lain adalah bentuk perbuatan yang telah memenuhi unsur. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Tom Lembong sedang dikriminalisasi. Tahukah Anda apa itu kriminalisasi? Saya jelaskan Bung Anies. Kriminalisasi adalah dihukum tanpa adanya perbuatan. Sementara Anda sudah tahu, kami masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa Tom Lembong telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Tom Lembong telah memperkaya orang lain yang mana itu masuk dalam ranah dan masuk dalam unsur perbuatannya. Silahkan buka Undang-Undang Tipikor, Bung. Saya tidak sedang khawatir dengan apa yang Anda ucapkan tadi ya, karena ucapan Anda bagi saya adalah ucapan sampah yang tidak ada isinya, kosong, yang hanya membuat masyarakat tersesat pola pikirnya.
Jadi masyarakat tidak tahu mana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dan tindak pidana korupsi, mana yang bukan. Jika perbuatan tersebut telah nyata-nyata dan disengaja memperkaya orang lain, maka itu disebut perbuatan melawan hukum dan patut diberikan hukuman yang berat karena sudah memenuhi unsur. Saya ingin berpesan kepada teman-teman konten kreator dan kepada seluruh teman-temanku yang telah memahami dan telah menyetujui putusan dari pengadilan terkait dengan putusan terhadap Tom Lembong. Jadi teman-teman ya, jangan terpengaruh dengan ucapan Anies Baswedan ini. Jadikan seperti peribahasa, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, ya memang seperti itulah teman-teman ya, kebanyakan para ternak onta gitu ya, anak-anak Abah, termasuk juga junjungannya si Imam Mahdi palsu, itu selalu mengklaim dirinya adalah golongan orang-orang yang cerdas gitu ya. Kalau kita dulu pernah mengenal sebuah iklan jamu di televisi, orang pintar minumnya tolak miskin, kan seperti itu. Nah, jadi mengklaim bahwa orang yang meminum jamu tolak miskin itu adalah orang-orang yang pintar. Dan juga sama, orang yang menjadi anak-anak wabah, termasuk junjungannya sendiri, orang yang dulu memilih paslon 01, itu diklaim orang-orang yang cerdas dan pintar. Nggak masalah mengklaim dirinya, merasa pintar, pandai, smart, genius, nggak masalah. Cuma jangan menganggap orang lain bodoh gitu loh. Yang celaka itu nganggap dirinya paling cerdas dan menganggap orang lain bodoh. Aduh. Lanjut. Undang-undang untuk pemiskinan bagi pelaku korupsi itu ditetapkan. Para pendukung Anda selama ini selalu mengatakan Pak Jokowi itu sen kanan belok kiri. Nah, di sini kenyataannya siapa yang sen kanan belok kiri? Dulu katanya pada saat pencalonan, ya pada saat mencalonkan diri sebagai calon presiden, katanya akan memiskinkan para koruptor, bahkan mendukung undang-undangnya. Nyatanya sekarang begitu teman Anda korupsi, malah dibela mati-matian, katanya kecewa, marah. Kriminalisasi ini namanya. Kocak. Begitu Anda korup, maka Anda dimiskinkan oleh negara. Iya betul. Begitu orang lain yang korup, ya, maka orang itu dimiskinkan. Ya, habis hartanya diambil negara. Tapi begitu teman yang korup, ya, Anda lindungi dan dianggap itu dikriminalisasi, kan gitu ya Pak? Aduh Abah. Begitu Anda korup, ya kan katanya, begitu Anda korup langsung saya miskinkan katanya. Aduh bah. Jadi seperti yang disampaikan oleh banyak netizen sejak dulu ya, sejak Abah Burkun ini, Wan Ngibul ini mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024 kemarin, banyak sekali netizen yang mengatakan ini orang ngomongannya nggak bisa dipercaya, ngejabrus, dan faktanya benar ya kan. Semakin kesini semakin terungkap semuanya ya kan. Dulu ngomong A, besoknya ngomong B, lusa ngomong C, tahun depan ngomong Z ya. Kalau nggak seperti itu nggak berubah-ubah, bukan Abah namanya. Karena itulah Abah pada saat mencalonkan diri sebagai Presiden 2024 kemarin, jargonnya apa? Perubahan. Kalau nggak berubah bukan Abah namanya. Lanjut. Mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa. Mau bilang apa lagi ya sama si muka tembok ini ya. Kau Anies, jangan perasaan paling Indonesia, jangan perasaan kau paling jujur, ya. Gimana kau nggak bela koruptor? Orang udah terbukti kok, Rijal Calit itu mendanai kalian demo-demo, ya kan? Tom Lembong mau kau bela-bela? Makin dalam nanti Anies, jadi kau jangan sok penegak keadilan. Karena memang target kalian menghancurkan Indonesia lewat kedok Balawi. Akan tiba saatnya rakyat Indonesia mengusir kalian dari Indonesia ini, ya. Jangan sok kau muka tembok. Jadi presiden angin kau di Yaman sana, jangan di Indonesia. Termasuk pengikut-pengikutmu yang sudah sedeng ngene, ya. Yang kau anggapnya pemerintahan sekarang itu tak hebat, kau anggap cuman kau yang hebat, yang punya akal sehat.
Bayar. Yang dipikirnya orang Indonesia ini semua bodoh, berasa goblok. Udah terbukti kalian memberontak dan mau kudeta. Sebelum kau itu kau laksanakan, lebih baik bangsa Indonesia bangkit. Kita usir mereka ini, kenapa? Banyak kali lagu kalian di negeri ini. Ya, Tunan Yaman, Rizal Calit berpatroli untuk korupsi. Rupanya kamu susupi semua menteri pendidikannya, ya kan? Bahkan orang-orang bego yang ngaku purnawirawan mencoreng nama purnawirawan yang sebenarnya. Teriak-teriak kalian. Saya minta Pak Prabowo jangan mundur. Bongkar terus Pak. Halo Pak Kejagung, bongkar terus kejahatan mereka ini. Yang selama ini perasaan suci, perasaan hebat, perasaan paling mikirkan Indonesia. Apa yang kamu pikirkan Indonesia ini? Kamu ingin merusak-rusak, ingin menguasai sejarah. Ngaku-ngaku pahlawan opo kalian dari Yaman Selatan itu. Belagu kalian semua. Ya, sekarang lewat agama. Ngaku-ngaku cucu. Memalukan tingkah pola kalian. Maling teriak maling, PKI teriak PKI. Kau tuding-tuding orang PKI. Orang-orang bego itulah yang selalu wawancara itu. Siapa pendananya itu rupanya? Orang si Resmond, Yo Suryo, ya kan? Nggak malu kalian. Kamu pikirnya goblok bangsa kami ini. Oke? Semoga cepat mereka ini digusur dari Indonesia. Ya. Dari beberapa komentar netizen yang sudah kita saksikan dari bagian depan tadi teman-teman, yang nggak ada satupun yang mengapresiasi atau mengapprove pernyataannya Abah burung kuntul ya, alias Wan Ngibul, ya kan? Iyalah, cuma saya tidak mau mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh netizen di bagian-bagian depan tadi gitu ya. Saya cuma ingin bertanya, apakah memang Imam Mahdi itu sebodoh ini gitu? Karena Abah ini bukan hanya pernah diangkat oleh anak-anak Babah sebagai Imam Mahdi utusan Tuhan yang langsung ditendang dari surga, ya kan, cemak bluk turun ke bumi, tetapi juga dinobatkan sebagai Imam Mahdi asli oleh Abah Aos, ya kan, bukan sembarangan loh Abah Aos itu. Sebagai sebagai Imam Mahdi yang langsung diutus oleh Tuhan ke bumi. Pertanyaan saya, apakah betul bahwa Imam Mahdi itu memang sebodoh ini? Kalau jawabannya Imam Mahdi itu bukan orang bodoh, berarti sudah jelas, ya kan? Abah Wan Ngibul adalah Imam Mahdi palsu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.